Ois. Gas. Lupa. Amin, ya rabbal alamin. Gas ke? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna Bang biasana Al-Qur'ana lidzikri fa amin muddakir. Artinya bang, Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Maka adakah orang yang mau mengingatnya? Ayat tahu. Hidayat pernah jelasin masalah ini. Dzikri. Jadi zikir itu kepada, Sholat jago itu seperti apa? maksudnya Jungkir balik salpo aja. Sholat jago. Khayal. jago dalam rukun dan syaratnya menguasai, bermanfaat. Iya, sudah kejadian dengan sorry. Anak sholat. Ya, buat. Nah, itu dah. Oh. Ois. Gas. Lupa. Opening dulu. Iya. Gak makan dulu gitu kita. Bismillah makan gitu. Gimana openingnya? Gak tahu ya gimana ya. Salah. MC. Tonton pakai Oke. feeling. Gimana Opening. Ini kita nyapa penonton emang? Hah? Nyapa penonton? Nyapa dong. Awal-awal aja. Nanti. Awal-awal aja. 1-2 mah gitu tah. Apa ya? Kembali lagi di Ayo. konten. Belum kembali. Kan baru mulai. Oh, Nah di situ yang justru letak asik. Oke teman-teman, kita sekarang di podcast perdana kita. Podcast bekal kosong. Cing 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 cing. Ada gitu ya, ada musik ya. Ada jangan ya. Ya. Ini editor PR nih. Gitu aja lah pokoknya mah. Pasti benar opening. Ini karena kita udah lapar ya. Jadi kita makan dulu. Sembari makan ya. Perayaan episode 1 guys, kita mulai dari makan dulu. Tuh. Karena nyatu itu menyatukan. Nyatu itu Iqbal lu dah. Oh, Bilang apa? 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 Fokus banget berkerupuk. Udah kerupuk dulu dia. Ini kerupuk dari si Atin ini. Tadi kasih ke sini. Enggak kata dia ambil aja. Ambil aja tadi. Yang ini aja dulu. Ini Tadi baru. sih enggak? Diambil. Oh, gitu sih Bal, biar cepat main. Aman. Lapar Pak, jadi. Itu, Bah. Ayo. Pimpin doa. Bismillah. Ayo Pak. Aduh. Baik, sebelum makan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan makanan kita membawa berkah. Amin. Ya Allah menjadikan kekuatan untuk beribadah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Amin, ya rabbal alamin. Gas ke? Juga terima kasih kepada Kang Ais sudah menjamu kita. Ya, Ini sponsor utama kita. Ayo bakal jadi Udah studio aja. Oh iya, bakal udah jadi jelas. studio ini mah. Oke, tempe pertama. Gini. Di konten Oh, Mukbang oh, jadi. Ini manis ya samonya. Oh ya gitu. Oh, sambal. Ada. Gitu ya. Di balik. Makannya Oh, kayaknya sistem Suka. butuh. Jadi sambal kayak sih. Kayaknya sih. Ada bawang. Liwat ala Sunda. Sundanis. Ini pakar ini yang masak ini. Langsung Aisan. 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 Alis. Biasa. Minum buat teman-teman. Lihatnya gini ya. Enak. Yang masak ahli. Apa tadi Bang? Ilmu astrologi. Ilmu astrologi. Astrolog. Semua itu. Banyak. Gitu sambalnya. Akhirnya sebanyak itu cabenya jadi banyak. Gimana? Sebanyak itu cabenya jadi banyak. Enggak maksudnya cabayannya sedikit. Oh. Pak tadi kayak cabenya banyak nih. Iya sih. Iya kan gitu. Apalagi kan masaknya sambelnya digoreng dulu. Jadi menyusut. Ini gorengnya di mana, Bro? Di atas lihat tuh. Oh, ada bumbu. Nomor ini gas gitu. Portable. Kamu tembel. Nomor bro. Gas. Ini makan, piring harus diangkat gitu. Enggak juga sih. Enggak tahu ya kenapa ya? Makan itu kayaknya. Jauhan. Takut kalau suatu takut ngeremeh
ngeremeh tuh. Nah, atau emang ada kaifiatnya nih. Oh, gimana nih? Biasa nih. Biar deket aja ke mulut. Kalau gini kan harus Nonggok kayak apa? Nunduk. Subhanallah, karena itu kan kejauhan ya takut jatuh. Kan ngeremeh kan. Tapi ada makan diatur kan? Ada ininya kan? Ada pasti. Apa kayak tadi ada makan? Paling Yang ngisi di TSM? aduh. Itu kan ada makan, Bro. Aduh, ketahuan ini. Ada Ustadz ASM. Ngeri. Kamu tapi bukannya makan itu nggak boleh sambil ngobrol. Nah ini yang Nah, ini nih. Justru disunatkan makan itu sambil bercengkerama. Tapi jangan sambil ngunyah. Sebenarnya di hadisnya itu tidak disebutkan secara eksplisit atau secara langsung bahwa Nabi itu mau makan sambil ngobrol. Cuma itu apa bahasa tebal? Perbuatan Nabi. Kawan. hafal. Perbuatan atau takrir, perbuatan sahabat Perbuatan. yang diakui. Nabi. Apa itu Nabi? Jadi ada sahabat Oh. yang mengomentari. Anjing ikannya asin banget. Namanya Kan juga ikan asin, Cok. Ikan asin lah. Sebenarnya ada cara biar gak asin. Wow. Nah, langsung bang. Ini dulu siram pakai air, direndam. Oh gitu. Oh itu. Betul itu. Kadar keasinannya itu kurang. Oh, serius lah. Itu serius itu. Udah kira nih. Dari hasil pengalaman. Oh. Asli bener mas. Empirik berarti ini mah. Nggak itu pengalaman atau turun-temurun misalkan dari orang tua gitu. Nah orang tua jadi pengalaman juga. Asal belum pernah gitu kalau ngeliat Air disiram dulu, di dikeram. rendam. Direndam. Ini kan asin Gimana langsung digoreng kan? Orang Goreng. apa garamnya sama ini air garam. Enggak. Tambah asin. Asalnya tadi ikan ini mau dimasukin ke magic cup. Betul. Tapi kenapa nggak jadi? Dikukus Soalnya- dikukusan jadinya. Ketinggalan. Harusnya kan masukin asin itu ketika si airnya udah surut. Meskipun kan belum matang ya. Baru surut aja, masukin ke sana. Biar matang nanti. Makanya kan kita fokus di sana. Menggoreng. Jangan goreng aja. Tapi cara duduk pas makan diatur nggak? Iya tuh. Betul. Apa cara duduknya? Kayak Beliau. gitu. Gas ke. Namun kan sih pernah pada tuh. Ini gimana dong? Gimana nih? Nah, gini gimana? Ada uzur. Kalau sampai gini, Bro. Gimana dong? Enggak apa. Makanya kan kata Umar jangan jadi orang gendut ya. Oh, ini benar. Wah, aing terserah. Benar, ya? Kesindir ya. Benar itu Umar bilang gitu. Belum kenal loh. Belum kenal ya. Tapi bukan perawakannya Umar itu gede ya? Suspek ya. Oh suspek. Dia tuh tukang gulat. Bayangkan tukang gulat gimana, Balasnya? Itu paling gambaran ini zaman sekarang kan pakainya artis-artis gitu. Kayak film foto Habib Nurmagomedov kali ya. Kayak gitu kali. kayaknya. Oh, sekarang tuh Habib tahu nggak? Kayaknya kayak gitu deh. Ada ya. Tinju, kebulat. Ya, Bulat. kayaknya sih mungkin kalau kita boleh bayangin ya kayak gitu perawakan. Tapi boleh kan Oh ya ngebayangin. kalau para sahabat. kalau sahabat boleh ya. Asal Kalau bukan ada ya? kalau Nabi juga. Ada nggak alasan kenapa duduknya harus kayak ini? Kalau alasan mungkin yang saya dengar tuh bukan alasan dari sananya. Ini tuh afal perbuatan Nabi. Alasan Tapi ada. Tapi Kalau yang Ustadz kalau itu tuh? misalnya mungkin dari kesehatan, Nah itu justru ada hikmah kesehatannya. iya, Jadi si lebih gampang masuk atau Mm-mm. gimana? kayak nggak langsung kaget si ususnya tuh. Karena kukman. Ya aku gini, jadi nggak langsung. Tugas editor nyari artikel ilmiah ya. Benar ini harus dicari nih. Itu dari guru. Jadi Sama sunah kayak berarti sama kayak minum nggak boleh sambil berdiri dari segi kesehatan. Ya, juga. betul, kayak gitu ada hikmahnya. Tapi yang paling memperlancar tuh ya ini air. Betul. Tapi kan juga boleh. Itu katanya. Maksudnya nggak boleh. Dari Akbar sih. Kan dari Akbar tuh bilang Jangan langsung minum. jangan minum ketika makan, terus jangan minum setelah makan selama 30 Ya menit. gimana Gimana minum kalau- ketika makan? Ngolangnya yang gede dulu. Enggak minum ketika Gimana makan. kalau misalkan Maksudnya tadi makan set, minum. Gitu. Selang itu. Oh, jadi nggak boleh Ada di aja tengah-tengah. Ya, Tapi gimana kalau sisi dua? sisi dulu. Langsung. Langsung aja. sendawa. Sendawa. Bekas Wah. sendawa. Sendawa
Judulnya apa? Oke, gitu tuh. Apa Apa bahasa- namanya? bahasa Indonesia? Cegukan. 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 Antok. Nah, gimana kalau cegukan? Antok. Antuk, apa antuk? Iya, baca namanya. Oh iya. Itu yang duduk ini belum selesai. Tapi ada sebutan ini. Katanya Nah, jadi iya. Oh, itu. hikmahnya tuh Oh. kan kalau kita makan gini jadi masuknya banyak. Kalau gini tuh ketahan dulu. Jadi makannya sedikit. Oh, enggak bisa Ya. dong harus gini. Biar Kalau itu aja. aja jadi gak banyak makan tuh. Tar dulu. Kita kan belum habis nih. Dia udah habis aja. Wow, kayak gua Bang, nambah, Bang. Babak kene. Siap, siap. Ayo. Nambah. Ayo semua kesini Kalau semua. makan itu harus irit bicara, ini langsung habis. Ah, Oke, nambah. Oh. Aja tuh masih ada nih. Isi tenaga Pak biar ngobrol kita lebih mantap. Fondasi kan. Durasi minimal sejam. Ini baru 8 menit aja. Tuh, 10 lah. 10 menit baru. Intinya duit beuteng sebeut. Apa lagi, Bang? Ya uang tetap Butuh. utuh, perut kenyang. Nah, gimana kalau bahasa Indonesia itu biar berima juga gitu? Kan kalau Sunda tadi duit apa? Betul. Duit Betul. duit Betul. betul sebeh. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia gimana caranya biar berima juga gitu? Duit butuh. Uang utuh, Uang utuh, perut perut sembuh. Masa sembuh? sembuh. Tapi uang utuh, perut apa? Bingung kan? Bang? Bingung. Sembuh aja Pak udah. Ya udah. Mau saya mana tadi? Ini Pak Coy nggak ada yang makan. Ada makan gitu. Nah, akhirnya nggak makan sayur ya. Makan. Tapi ada tertentunya. Kalau misalnya dia dapat bumbu lain. Oh, kalau kayak gini enggak. Kurang. Oh enggak dimakan gini. Oh, kalau tapi lu Jawa Barat ya? Tapi dia gak kultur Sunda. Enggak. Makanan ya, maksudnya makanan. Lingkungan sih. Nah, kan lebih ke Jawa mungkin, bukan. Tapi kalau bapak ada keturunan Sunda. Maksudnya kalau di dalam air kan tadi saya nanya ada di lautan nggak ada. Jadi kalau makanan kayak gini tuh harus pakai bumbu gak sih? Atau gini juga bisa? Bisa. Bisa aja. Sering kayak gitu. Oh, Tapi sering kan ada. bumbunya dari sambal. Oh iya. Yes. Maka Sunda tuh biasanya makanan tuh jarang ada bumbunya gini. Natural gitu. Tahu gini, tahu tempe gini. Saya gini. Nikmat tapi. Ini kok Bahkan Berarti apa? lanjutin. Ya antum aja dulu. Berarti Pak Coy ini sejenis apa? Sosin. Sosis. sawi. Oh, sawi. Ya. Sawi apa? Sawi. Oh. Kalau sawi hijau yang gini yang gede tuh. Hmm. Itu disebutnya sosin kalau di kita. Sebutnya. Oh iya. Di Sunda sosin. Enggak Bu Coy. Ini fakta itu Ini coy. Pak Coy. Masuk. Oke. Oke, boleh. Lucu ya. Betul lah. Kalau lagi makan boleh lah. Dibakar gitu ya. Udah deh. Terus Nah, ini kan saya udah habis duluan lagi nih. Nambah lagi. Tambah lagi ya. Ya, sebelum itu pengen tanya, benar gak ada keterangan gini? Makanlah kamu ketika lapar. terus Berarti nanti sebelum kenyang. Nah, itu Ah. hadis atau apa kira-kira? bukan. Kurang pernah dengar di Ustaz tadi itu enggak. Itu hadis Maud. Jadi hadis doif, saking doifnya nggak ada, Ada di kitab di- hadis doif. Jadi itu nasihat, Jadi ilmu baru kan buat yang Mahfuzat belum itu. bukan Itu nasihat. nasihat dokter Sudan kalau nggak salah ya. Bukan. Bukan. Jadi ada dulu penasihat kerajaan yang dimana memiliki penyakit lah. Yang anda dengar dari Ustaz dari dia juga. Itu akhirnya dipanggil seorang tabib. Akhirnya memberikan nasihat itu. Intinya yaitu tadi berhenti makan sebelum kenyang, Makan sebelum lapar. makan sebelum Makan lapar, ketika Ketika lapar. lapar. Nah, makan Berarti sebelum kenyang. Berarti sebelum Oh. kenyang. makan sebelum lapar paling. Sebelum lapar kayaknya. Kayaknya ketika deh. Masa sebelum makan deh. ketika lapar? Iya lah makan ketika lapar. Kalau lapar nggak makan. Ya, bagi aja Belum kalau lah. kalau udah lapar asam lambung naik. Iya, Belum. malah rusak. Makan berarti Oh, yang iya. benar makan sebelum lapar. Iya, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Semua Bisa coba dulu. itu. Oh. Jadi itu nasihat tabib, bukan dari hadis atau segala macam, tapi karena orang apa ya, asumsinya atau enggak dengernya itu hadis, akhirnya diverifikasi sama Ustaz Ari Hidayat, saking doifnya hadis itu nggak ada di kitab hadis. Hadis.
Kitab hadis dhaif itu kumpulannya hadis Kumpulan dhaif hadis semua. semua. Iya, ada itu. Jadi Khusus. dari perawinya yang cacat atau hafalannya kurang kuat. Bahkan dulu Imam Bukhari itu kalau misalnya mencari hadis untuk memverifikasi hadis itu sahih atau dhaif, dia pernah pergi suatu tempat saking jauhnya. Sebelum dia meminta pembelajaran hadis itu ngelihat orang yang akan memberikan hadisnya itu memberikan makan sama ayam. Pura-pura ya. Ngasih makan sama ayam cuma manggil-manggil doang. Kalau nggak ada sini ya. Udah kayak gitu dia deket malah nggak jadi dikasih makan. Udah kayak gitu langsung dikomentari sama Imam Bukhari, ini hadisnya Tidak cocok tidak cocok, cacat Ada karena dia melakukan kedustaan pada Hewan. hewan. berarti Mas secara kalau kita mah apa cuma Iya, doang. bercanda. Ayam kan hewan Itu bercanda. ya. Sedetail Saking Mak- itu. makanya dianggap kitab paling sahih sahih setelah setelah Al-Quran hadis Bukhari. Iya, cara pengambilannya gitu, cara Cara pengambilannya luar biasa banget. seperti Jarwat tadi itu. Itu sejarah apa tadi? Apa itu? Nama kitabnya? Bukan itu teh metode pengambilan hadis kayak kita tuh lihat orangnya dulu. Jarah ta'dil. Ya gitu gak sih? Cara itu cacat ya? Jarah cacat, ta'dil Nah, adil. itu adil. Jadi Iya. untuk menetapkan apa ya? Standarisasi lah. Ya, contoh misalnya Sari bilang kata Bang Hekal harus kayak gini. Itu langsung sanadnya nyambung ke Bang Hekal langsung. Nah, Nah, untuk memverifikasi Bang Hekal ngomong kayak gitu bener atau enggak, Sari dicek antara jarah takdilnya. Cacatnya Sari misalnya kurang hafalannya kuat atau sering berdusta, berarti hadis atau omongan Sahri tadi itu enggak sesuai apa yang disampaikan Bang Hekal. Nah, itu perkataan Sari berarti dhaif, begitu pula hadis. Berarti intinya mah ilmu yang mempelajari tentang belum. Udah selesai makanya. Udah, gak akan lama lagi. Kamu lihat tuh? Masih banyak ini. Adil tuh makan. Hah? Adil. Kayak rame-rame itu. Oh, beli gitu. Iya. Nah, apa? Berarti intinya mah berarti jarwatar itu ilmu yang kubai tentang mengomentari para perawi hadis. Jadi dobit atau enggaknya ya. Tubi itu apa, Bang? Itu mungkin lebih ke kuat dari segi Hafalan. hafalan. Iya. Tapi kurang kagum sih karena metode hadis ya. Oh, anjir lah. SMR. Gimiknya. Apa? Kagum dengan itu ya. Maksudnya dari hadis itu ada turunnya gini. Matruk, Iya. terus Mukar, mudrod, musalsal, mukar. mudalas, itulah aneh-aneh. Gila sih ini. Orang mau ngambil hadis aja. Imam Bukhari itu ngumpulin hadis berapa lama? Seumur hidup dia. Jadi Beliau- dulunya beliau nih kalau secara kisah sejarah diceritain dibahas juga sama Ustaz Adi, beliau termasuk orang yang penglihatannya ditutup sama Allah. Kecilnya masuk Kecilnya. Imam Bukhari ini. Imam Bukhari. Maksudnya buta atau Buta. Oh. Kalau Terus? secara kasar bukan. Dan kayak gitu akhirnya ada satu halakoh tuh pengajaran lah. Jadi kayak ada kelas lah, kayak kelas kayak kita lah. Kita masuk gini, ya. musik gini. Enggak masuk kuliah. Oh. Masuk kuliah gitu. Nah, tapi beliau umur masih kecil lah, SD lah. Nah, masuk sekolah SD, tiba-tiba gurunya itu sedang talaki surat Qaf. Ya. Udah kayak gitu, kan agak lupa ayatnya tuh. Jadi pokoknya gurunya melafadzkan dari ayat 1 sampai ayat akhir Qaf wal Qur'anil Majid, udah kayak gitu sampai selesai. Baru gurunya ngetes. Tes Imam Bukhari. Enggak, ngetes sama murid di situ. Man hafid, man yahfal. Siapa yang hafal? Udah kayak gitu. Imam Bukhari dengan penglihatannya yang kurang tiba-tiba angkat tangan. Masya Allah. Akhirnya kata gurunya agak Skeptis lah. skeptis, bilang ta'al ya bunai, kemarilah wahai anak. Akhirnya di situ itu talaki langsung dibacakan, nggak ada yang salah sama sekali. Masya Allah. Bukan cuma ayatnya berarti. Ayatnya, panjang pendeknya,
Itu padahal baru sekali baca. Langsung hafal. Akhirnya pulang tuh sebelum pulang dinasihatin sama gurunya, engkau harus belajar hadis. Udah kayak gitu akhirnya dia, pulang dia bangga. Mau cuci tangan, cuci aja ganti-gantian. Biar nggak hilang. Iya, jangan dibawa orang. Sepi dong di sini. Orang galau di sini. Tapi Imam Bukhari itu sampai tuakah dia buta? Enggak, makanya Oh, enggak. ceritanya nih. Hah? Jadi ketika pulang, cerita dia ke uminya. Oh, gitu ya. Umi amati. Umi. Umi. Ayo lupa ceritanya. Pokoknya Bisa sambil nyanyi enggak? enggak. Karena di itu belum ada. Nyanyi gitu. Belum ada lagu qasidah itu. Oh, iya. Siapa tahu ya Mal ya, kan kita nggak tahu. Umi ku bawa. Yang itu. Itu mah. Itu mah Ada baca ya, tajwid. Oh, tajwid itu. Oh, metode apa ini? Oh, Ini dulu. Umi inna kubawakan ayam Nah, kirain yang samba sama samba mangkok samangka. Metode apa ya? Tajwid. Latihan tajwid. Latihan bunga ya? Apa ya? Bukan. Semua ada dong, Bunga ada panjang bunga. pendek. Semuanya ya dok? Ada Itu maksudnya. gimana? Ada nama metodenya, ada lupa. Tabarok kalau nggak Kita salah. baru. Bukan Umi ya. Bukan. Umi nggak pakai itu. Kan ini Umi. Iya, beda. Oh, beda ya. Nah, jadi ketika pulang bilang kan ke ibu, Ya Umi. ya Umi, saya telah menghafal surat ini apa segala macam dan saya dapat nasihat untuk lanjut belajar hadis. Ibunya tahu bahwasannya hadis itu lebih berat daripada Quran. Kenapa? Quran itu telah dijanjikan sama Allah untuk mudah dihafalkan. Apa ayatnya, Bang? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna. Apa biasanya Quran ada dzikri fahmi mudakkir. Artinya, Bang, Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Maka adakah orang yang mau mengingatnya? Ayat berapa? Surah apa? Surat Al-Qamar ayat 17. Pokoknya ada 4 lah di surat Al-Qamar. 17. Editor. Ayat tolong gua itu ya. Nah, berarti kenapa itu sampai diulang 4 kali? Apa Gini loh, ulang dapat ini. Dapat ibrohnya atau insight. Kayak misalkan Quran itu kalau susah dilafalkan, itu tuh menunjukkan emang sulit dalam pelaksanaannya, ya guys. Ngerti ya? Kalau bentar, ulangi. Kalau susah Kayak berat, dihafalkan. bukan susah berat dilafalkan. Dilafalkan apa Bukan dihafalkan? dilafalkan sih kayak ini kan ayat tuh walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri pakai zal, terus fahmi mudzakir pakai dal. Coba lebih susah mana? Zikri sama dikri. kalau misalnya Ya. Ustaz Hidayat pernah jelasin masalah ini. Dikri. Jadi zikir itu kepada suatu proses. Sedangkan ja itu kepada orang yang Orangnya betul. menjalankan. Menjalankannya. Tema sulit. Jadi sulit orang mau menjalankan ini. Proses jadi yang akhir. Oh. Proses yang Padahal mudah, proses tapi nggak yang semua mudah. orang Ya. untuk melakukan hal itu. Nah, Jadi Mengingat itu zikir itu mudah. kenapa Sama prosesnya itu? za itu mudah secara ilmu fonetik. Kalau itu apa? Jadi Pelafalan. pelafalan za itu lebih gampang Yang daripada lebih da. gampang kan? Karena da tuh harus ada penekanan dari dalam. Dari dalam da. Nah, di situ kata Ustaz Hidayat juga menjelaskan bahwasanya harus ada usaha. Jadi ketika orang merasa bahwasanya susah menghafal Quran, dia karena usahanya belum naik. Ewal. ya, berarti intinya mah sebenarnya prosesnya mudah, Iya. cuman nggak manusia udah terlalu underestimate, Anjir. udah terlalu aduh kayaknya susah nih. Ngerai. Padahal menghafal itu mudah, yang susah itu bergeraknya. Visi tanpa Intinya motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Kalau Demikian motivasi dengan aksi jadinya motivasi dengan aksi dan jadinya aksi artinya jadi sukses. Sinya mana? Iya sih. Sinya mana? Motivasi ditambah aksi jadi Inovasi. inovasi. Innova, yang Inovasi. kijang Innova. Benar, inovasi. Allah. Inovasi yang melahirkan kreasi. Keras. Oh, berarti ulang Mbak, biar enak. Jadi Motivasi ditambah aksi. motivasi tanpa aksi dulu.
motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Sedangkan Akan motivasi yang dibarengi dengan aksi ada. akan melahirkan inovasi yang berbuah kreasi, nantinya akan mendapat ridho ilahi. Langsung di-cut di Minum dulu. Minum dulu. Masyaallah. Itu di mana Dede? Kok kesini? Jadi benar. Oh jadi Selesai. saya belum selesai Belum cerita. selesai. Ajarin nambah nggak? Banyak distrik. Nambah nggak? Nambah. Nambah. Kenyang ini kita. Tiga. Ada sok, silakan. Ganti-ganti aja sih. Gantian tadi. Kembali. Balik. Jadi Imam Bukhari, Ketika pulang, kan ketemu sama ibunya. ibunya nggak percaya, bukan nggak percaya, karena tahu kemampuan anaknya dengan fisiknya itu. Jadi kayak meragukan lah kalau misalnya belajar hadis, sedangkan hadis ini belum ada sebuah riwayat untuk mudah dihafal, perjuangannya gimana apa segala macam Iya. itu belum Nggak ada gambarannya nggak ada lah. gambarannya. Akhirnya ibunya hanya mengiyakan untuk menghibur Imam Bukhari kecil Supaya tetap semangat. supaya tetap semangat. Akhirnya baliklah ke kamar. si ini. Imam Bukhari balik ke kamar, ibunya sholat. Hmm. Ketika ibunya sholat, anaknya mengulang hafalan yang dibacakan syekhnya tadi. Hafalan yang diberikan tadi pas Surah Al-Kahf tadi. Surat Qaf. Anak lupa itu di ayat 20. Jadi ketika ibunya sedang berdoa, ya Allah kembalikan, selesai sholat ibunya berdoa, ya Allah kembalikanlah penglihatan anakku. Afa'ayina bil khalqil awal. Bukan. Oh bukan. Sebelum Sebelumnya. bukan. Bukan. Ini artinya. Afa'ayina bil khalqil. Bukan. Oh, bukan. Pokoknya ini tuh ayat tentang penjanjian bahwasanya Allah akan mengembalikan penglihatan di akhirat nanti. Oh. Tapi karena kesolehan beliau, kemudian doa orang tua, akhirnya dikembalikan atau diberikan janji itu bahkan sebelum ke akhiratnya ini di dunia. Oh. Iya. Jadi ketika ibunya berdoa, anaknya menghafal murojaah sampai ayat 20 itu langsung bisa melihat. Enggak belum. yang tadinya dalam tanda kutip buta, Iya, seketika langsung bisa hai melihat. kekuasaan Allah. Akhirnya dari situ teriak, Umi, saya bisa melihat. Akhirnya Umi dengar aja, enggak nak, itu penglihatan hati kamu aja. Oh. Karena masih belum percaya. Iya, iya. Kan aneh lah. Orang Masih logik, gitu kan. logik kan. Banyak. Aku tidak ilmiah ini. Cuci tangan, giliran. Itu pokoknya baru diakui. Jadi dari situ tuh baru berkembang percaya, akhirnya belajar hadis sama segala macam sampai banyak ya sunatullah, ada orang-orang yang nggak suka. Ada yang roasting juga ya? Oh ada. Ada haters. Katanya beneran nggak sih ahli hadis tuh? Akhirnya itu ulama hadis kalau nggak salah sampai 50 orang atau enggak 100, anak lupa, itu duduk satu majlis diputerin gitu, Imam Bukhari di tengah. Munakosah lah. Munakosah. Benar kayak munakosah gitu. Tapi ini para ahli hadis semua. Oh ya di. Akhirnya itu dites. Setiap satu orang melontarkan satu hadis, dan itu bukan hadisnya suruh nebak matan atau apa segala macam, tapi sengaja Biasa. hadisnya di salah-salah Oh salah. untuk mengetes bahwasanya bener nggak hafalannya kuat. Jadi ada yang nyampein dari ini, terus disebutin bahwasanya itu tadi sanadnya ada yang kurang, harusnya ke sini. Wah, Itu sampai diangkat. Diangkat ya? Mau makan lagi tak? Cemilan. Oh, tak kira mau pesan tadi. pokoknya sampai 100 atau enggak, kalau nggak salah ya, sampai 100 ahli hadis itu ketika menanyakan hal itu semuanya dijawab oleh Imam Bukhari. Akhirnya dari situ terbuktilah bahwasanya Imam Bukhari sebagai ahli hadis yang sampai sekarang kita kenal dengan kitab Sahih. Kenapa ada Sahih Bukhari Muslim? Maksudnya ada Bukhari, ada Muslim. Iya, kan itu dua orang yang berbeda. Iya. Tapi kenapa sering disatukan? Karena Muslim ini termasuk muridnya Imam Bukhari. Oh. Jadi Sama Sahih kali ya. Imam Bukhari itu berarti gurunya Imam Muslim. Iya. Bahkan anak tadi baca artikel, biasanya itu ada ungkapan lebih
mungkin terjadi pada zaman sekarang tentang feudalisme itu dibahas bahwasannya kalau misalnya ada pembahasan tentang saya ingin mencium kaki Imam Bukhari, kata Imam Muslim. Saking luar biasa keilmuan beliau mungkin. Boleh dibuka nggak? Boleh. Lempar langsung ke editor tampilin ya. Screenshot. Bentar, aku boleh ini nggak? Apa? Itu tadi kisah-kisah itu tuh dituangkan di mana? Terrecord di kitab apa? Atau ada? Itu anak kemarin Itu hasil cuma cerita. lihat Dari ini kisah sih, iya. Oh, kayak penasaran gitu kan? Ada nggak ya buku biografi Ada. Imam Al-Bukhari? Ada. Oh kalau itu nggak tahu, tapi pokoknya ada kitab yang khusus membahas tentang sejarah-sejarah para alim ulama. Sirun Para Nubala. ahli hadis. ahli hadis. Dalatul Aulia bukan? Bukan, Sirun Nubala. Syiar Alam An-Nubala. Itu tentang ulama sih. Syiar Semua Alam An-Nubala. Biografi ulama. biografi semua. Lanjut yang lain dulu. Bang, makan bang. Ya, alhamdulillah. Nih, Ngomong Kayaknya hati senang. jadi ada postingan dari Abdul Wahab Ahmad itu beliau ngutip bahwasanya dakni hatta uqbila rijlika ya ustad, artinya jelas ya, biarkan aku mencium dua kakimu wahai maha guru, pemuka ahli hadis dan pakar dalam kajian ilal hadis. Itu perkataan Imam Muslim kepada gurunya Imam Bukhari sebelum beliau mencium kakinya. Sebuah pengakuan yang didasarkan pada verifikasi ilmiah atas karya-karya Imam Bukhari menunjukkan penghormatan tertinggi dalam tradisi Islam atau pesantren adalah kepada keahlian ilmu. Ini adalah hierarki keilmuan, bukan struktur feodal. Feodalisme yang dituduhkan kepada pesantren karena penghormatan tinggi santri kepada kiai adalah misinterpretasi mendasar terhadap tradisi keilmuan Islam, khususnya konsep ta'zim atau penghormatan dan adab. Tuduhan tersebut gagal membedakan antara hierarki keilmuan yang bersifat fungsional atau ahli ilmu dan struktur feodal yang bersifat eksploitatif atau kiai itu raja yang harus dilayani. Intinya Bal. Berarti intinya ya kalau kita pengen ilmu dengan cara belajar, kalau kita pengen keberkahan dengan cara khidmat, nah mungkin khidmat tersebut bisa jadi dengan cara kita ta'lim atau takriman ila ustad, bukan disalahartikan menjadi sebuah perbudakan atau feodalisme yang sekarang mungkin sedang marak terjadi di berita-berita. Mungkin kalau misalnya ada kesalahan mah itu hanyalah oknum, bukan sistem. Jadi jangan mengeneralisir. Iya, itu dia. Apa tadi ngomong kalau mau ilmu? Nah itu perkataannya gini lengkapnya, al ilmu bil ta'allum wal barakatu bil khidmah. Kalau mau ilmu, Ilmu itu dengan belajar, sedangkan keberkahan itu dengan khidmat. Ada suatu analogi atau perumpamaan, seseorang yang dia meskipun ilmunya sedikit, tapi ada khidmah di sana, ada dia ta'zim wa takriman ila ustad wa ila ilmi, insya Allah ilmu itu akan berkah. Nah analoginya seperti gini, ilmu yang sedikit tapi barokah manfaat itu seperti ada sebuah restoran, rumah makan, yang restoran itu kecil, tempatnya kecil, cuman di dalamnya hidangannya, masakannya enak. Meskipun tempatnya tidak strategis, tapi pelanggannya balik lagi ke sana. Ya, Kenapa balik lagi? Karena bagus. wah ini Enak oke nih. banget nih, rasanya enak. Meskipun tempatnya tidak strategis, kecil, tapi makanan yang dijajakan itu luar biasa enak. ya. Itu perumpamaan orang yang meskipun kelihatannya ilmunya sedikit, tapi karena ada khidmat di sana akhirnya barokah. Nah, sedangkan perumpamaan orang yang ilmunya banyak tapi tidak dibarengi dengan khidmat tadi, artinya ilmunya tidak barokah dan manfaat, itu diibaratkan seperti restoran besar, strategis, terletak di tengah-tengah kota, besar bagus, cuman hanya kalnya Hanya kau. apa Apa ya? sayangnya Sangat makanan- disayangkan. sangat disayangkan makanan yang dijajakan atau yang dihidangkan itu hambar. Hambar. Jadi kurang sedap lah. Maksudnya orang-orang yang kesana itu gak mau balik lagi ke sana karena wah ini udah mahal, Iya. kurang sedap rasanya. Makanya perumpamaan orang yang ilmunya banyak tapi tidak ada khidmat, maka seperti itu tidak barokah.
Khidmat itu apa sih? Khidmat tuh rasa melayani bukan sih? Atau khidmat kan khadim. Apa khidmat? Secara khodim kan, dari kata Iya. khodim. Secara- Khodim itu pelayan. Iya, Gitu gitu. kan, itu berarti melayani. Apa Kita gimana? servis apa sih? Nge-servis orang tuh. Itu khidmat kayak gimana sih? Jadi intinya bahasa ini service excellent. Service excellent ya. Jadi memberikan sebuah pelayanan dalam artian kita ta'lim, takrim, tapi dalam artian itu secara organik, tidak ada paksaan. Jadi susah menjelaskannya gitu. Kalau misalkan belum pernah merasakan dunia pesantren dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hal ini, masih akan susah. Orang mau masuk dulu. Khidmat melayani apa service excellent ya. Itu kan kayak transaksi enggak sih? Kalau misalnya kata Anda mah kayak misalnya itu tuh rasa terima kasih. Iya, terima kasih kan maksudnya. Iya. Jadi ada yang dia dapat sehingga dia Iya. memberikan full Nah. service. Iya. Hmm. Karena Ilmu jangan ada pernah ya. Jadi ketika ngaji itu nggak sekedar apa ya, bukan kayak misalnya sekarang mah harus ada uang baru bisa ngaji apa segala macam. Nah yang anak alamin itu kita nggak ngeluarin uang, kita ngaji ilmu dapet, disugin kopi. Iya, kudu dan Nah, jadi kalau misalnya kita apa ya, kita nggak ngasih dari bentuk Iya, iya. ta'zim atau khidmat kita, itu kayak kita yang golim loh, iya, aneh. kita yang boleh ya. Iya. Kita udah dapat apa segala macam tapi nggak ada rasa terima Iya, iya. kasihnya. Intinya mungkin ucapan terima kasih Itu. Iya, sih intinya itu sih ya. dengan cara mungkin ta'lim atau takriman bukan. Coba cara beribadah itu beda-beda. Nah, Ada yang seperti ini, ada yang seperti Nah, itu. sama kayak misalnya kemarin tuh Gus Baha bahas tentang Maulid. Maulid kan tentang peringatan hari lahir Nabi lah. Iya. Maulid ini apa ya? Jadi kalau misalnya orang nggak suka dengan cara peringatan hari kelahiran Nabi itu kayak seperti cara NU, kayak Maulid dan sholawatan dan doa apa segala macam, ya tidak usah dikerjakan mengikuti seperti Cara. apa yang NU. Iya. Apalagi menyalahkan. Cukup kalau misalnya emang pengen mengikuti Nabi, ya udah. Kalau misalnya nggak suka cara NU, ada sedekah, Iya, sunnah Nabi. sunnah Nabi, Itu sudah. membantu orang, sunnah Nabi. Itu juga memperingati. Iya. Jadi intinya mungkin kalau yang saya ketahui itu dari kata memperingati itu ada 3 makna. Memperingati itu. Misinya peringatan. Iya, karena banyak kita kan kalau ada rajaban Peringatan. Itu kompak kartu dia nih dari tadi. Ya kan kita ngesesuai kita siapa kita. Lanjut. kemudian yang Sesuai kedua kita. peringatan Maulid Nabi. Nah di kata peringatan atau memperingati itu ada 3 makna setidaknya gitu. Ya. Yang pertama di kata memperingati itu ada yang diingatkan atau yang diingat-ingat. Ya. Siapa yang diingat-ingat? Nabi Muhammad. Jadi kata memperingati ini makna yang pertama yaitu ada yang diingat-ingat. Siapa yang diingat-ingat? Baginda Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad diingat-ingat? Supaya nanti kita diingat Nabi Muhammad di akhirat. Dan kenapa kita harus mengingat-ingat Nabi Muhammad? Supaya kita makin cinta kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua makna dari memperingati itu ada yang diingatkan. Siapa yang diingatkan? Kita manusia. Kenapa? Karena manusia itu fitrahnya kan lupa. Makanya diingatkan makna memperingati ini supaya apa? Supaya tidak lupa perjuangan dakwah Nabi Muhammad yang luar biasa. Nah, mana yang ketiga makna memperingati itu ada yang punya ingatan. Ada yang punya ingatan. Ada yang punya ingatan. Siapa biasanya kalau dalam acara peringatan Maulid itu berarti siapa? Panitia. Panitia. Panitia ajengan. berarti punya inisiatif. Ya, Oh. terus ajengan juga kan. Ya. Berarti ada 3 makna. Ada yang diingat-ingat, ada yang diingatkan, ada yang punya ingatan. Itu 3 makna yang sepertinya gampang tapi susah untuk dipahami. Kenapa susah? Mana? Karena banyaknya salah paham Ya. tentang Kayak apa bid'ah. sih peringatan Jadi hari bid'ah, jadi kalau nggak pernah Ya. dilakuin apa segala nggak ada macam. dilakuin. Padahal kan Tapi ulang tahun. esensinya sebenarnya bukan di peringatannya, esensinya sebenarnya. Kita ulang tahun apa? Sebenarnya lanjut. ininya apa? Sebenarnya esensinya atau intinya bukan di peringatannya, Supaya tapi Tapi kausial nih ya. intinya Kaution, mah, kaution. dari kita memperingati tadi Maulid Nabi dan lain sebagainya itu esensinya atau substansinya
semakin kita bisa Si pojok cinta media. dan mencontohi ajaran Nabi Muhammad. Itu sebenarnya esensi utamanya dari Ya, peringatan itu. Tapi tadi Mi kita cinta dan mi contoh mi Ini cinta. dan mi contoh ajaran Nabi Muhammad. Tapi kita balik lagi ke ini, Pak, tadi ke apa? Bahwa ilmu itu, kalau mau punya ilmu itu Ya. kita harus Himmat. belajar. belajar. Kemudian kan belajar. Kalau Ya. hikmat, Mau berkah. hikmat. Nah, kita ini kumpul gini itu termasuk mendapatkan ilmu gak? Nongkrong kayak gini gitu kan, ngobrol-ngobrol gini. Apakah termasuk Iya, mencari ilmu, ta'alum, atau hanya Ya. ngobrol asal aja Iya, gitu? ya. Ya, yang namanya ilmu mah kan cakupannya kayaknya luas. Jadi dari mana aja kita bisa dapat ilmu. Bahkan kalau perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam kitab Ta'lim karangan Syekh Imam Az-Zarnuji dikatakan bahwanya Allah. ana abduman alamani walau Hmm, harfan iya. wahida. Kuring Kuring. Saya domba ana abduman kuring. saya hambanya atau budaknya. Lanjut nih. Ana Dan abduman ini apa? Apa? Distrik. Apa pancing sih? Kuring. Ayo. Dia nyanyi ulang. abduman alamani walau harfan wahidan. Jadi kuring teh hambana jalmi atau budaknya lah, muridnya orang Yang punya yang Mengajarkan kepadaku meskipun satu satu huruf. huruf A, Ba. Iya, jadi Ya. mungkin kumpulan kita pada malam hari ini bermanfaat nih kayak insya gini Allah tuh. bermanfaat. Ai kaidah satu anu Iya. orang dengarkan dari Ustaz Ali Didengekeun kadang ulah kan dengar yang sering diulang-ulang. Al hayatul ilmi bil muzakkar. Iya. Hidupnya ilmu itu dengan mengulang-ulang. Ini kan Hmm. dalam arti kita sedang mengulang-ulang diskusi. Muzakarah itu artinya banyak, ada diskusi, ada mengulang-ulang rojaan, Mengingat. ada yang mengingat, itu sama. Jadi kehidupan ilmu, hidupnya ilmu itu kan itu. Tapi bahas tentang ilmu yang tadi barokah dan manfaat, yang dapat jadi berbeda antara berkah dan bermanfaat atau manfaat. Jadi Berkah dan manfaatnya. Oke. ilmu barokah itu kalau secara definisi barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya Ya. kebaikan. Jadi ketika dia mengajarkan kepada orang lain langsung paham. Pernah nggak ketika kita sedang belajar, orang itu menjelaskan tapi kita nggak paham. Jadi Tapi gak kita- nangkap lah. Tapi ketika kita lihat orang itu, wah dia paling jago, paling alim apa segala macam. Itu kalau misalnya secara definisi dulu aja, ilmu bermanfaat itu kalau manfaat adalah secara definisi makanat wasilatan ila ridhoillah. Jadi yang menjadi perantara seseorang untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi kalau misalnya secara logika atau secara dari definisi ini, manfaat itu untuk dirinya pribadi, bukan untuk umum. Jadi makanya kadang orang dapat ilmu manfaat bisa pintar untuk dirinya, sholatnya jago apa segala macam, tapi ketika dia menerangkan kepada orang lain, Sholat jago itu seperti apa? maksudnya Jungkir balik salpo aja. Sholat jago. Kaya. jago dalam rukun dan syaratnya menguasai gitu. Oh iya. Macam aku nanya, Expert. ayo nanya temanya tadinya. Ya, soalnya kan masuk ke sana orang ti balik sholat, orang kayak geus jago sih gana mah sholat sih gana mah. Kaya gitu. Karena identiknya jago itu konotasinya bukan ke masalah ibadah, makanya kan jago diidentikan dengan sholat agak lumayan gitu. Agak susah. Kalau bang nggak apa-apa lah ya. Bang Bang jago. jago. Mantap juga. Ayo bang. Masuk, ayo masuk. Masuk Di dong. sini, di sini. Nah, baik lagi, bahwasanya tapi kalau barokah itu beda. Kayak yang Iqbal jelasin bahwasanya sedikitnya ilmu yang dia dapatkan, tapi dia bisa mengajarkan kepada orang Bisa lain. memahamkan. Sehingga orang lain tuh bisa mengamalkan ilmu yang didapatkan. Hmm. Akhirnya deret semua orang dapat ilmu barokah, dapat kebaikan, ziyadatul khair, bertambah kebaikan kepada dia. Beda dengan manfaat. Makanya ada orang yang manfaat, ilmunya manfaat aja, ada yang ilmunya barokah. Kalau ilmunya barokah sedikit tapi dia bisa memberikan bertambahnya kebaikan dalam dirinya, sedangkan manfaat itu untuk dirinya pribadi supaya lebih dekat kepada ridho Allah. Tapi ada orang juga yang luar biasa, udah berkah bermanfaat. Itu berarti combo. Tapi ada berarti Kuadrat. yang nggak manfaat tapi berkah ada. Kayak misalnya, jadi kan tadi kalau Gak misalnya mungkin bro. Hah? Gak mungkin lah. Jadi berkah itu pasti manfaat. Jadi kalau manfaat belum tentu berkah.
gitu gak sih? Iya, berarti balik. Mungkin ya. Tapi kan kalau misal tadi yang didapati ilmunya dia sedikit, Iya. terus dia belum paham dengan ilmu yang lain kan Tapi bisa bisa jadi. bisa men-trigger orang memahami itu. supaya paham. Meskipun dia tidak terlalu Iya. banyak isinya. Contoh, Contoh. ya, contohnya apa gitu ya? Itu Contohnya kan orang, Bro. Tadi contohnya maksudnya Itu tadi. demo yang Iya tadi ya. demo yang kamu. Tiba-tiba main tembak aja. Ada yang nge-freeze dari anjing. Oh, kata disuruh contohnya apa? Nah, contohnya apa ya? Iya, contohnya apa? Orang tadi. Iya. Jadi orang Apa? itu orang itu tidak terlalu banyak ilmunya, dikatakan tidak banyak Maksudnya belajar. itu kan secara umum. Secara Ada case nggak? Ada case-nya. Kasus, Betul. betul. Nah, itu Nah, itu Sebagai kan. mahasiswa KPI. Oh, nah itu orang-orang KPI kayaknya bagus itu contoh. Barokah. Kira gitu. Ya. Kan belajarnya menyampaikan. Iya gak sih? Tapi kan Kita nah, nunggu ya, kita nunggu. dari penyampaian itu ada orang ada yang paham, ada yang enggak. Nah, Oh, itu ya. kalau misalnya orang yang ketika dia jelaskan langsung Ah, paham iya. itu barokah. Oke. Iya. Bang, coba geser bang. Geser. Coba masuk. Blockingnya nggak pas nih blockingnya. Oh, iya. Coba masuk. Masuk. Mundur lagi. Nah, Kejedot ini nanti. Kita atur blockingannya ya. Kalau gimana? lebih nyaman gini sih. Oke, sip. Oh, tadi terlalu mahal nih, Pak. Iya. Enggak. Enggak halangi enggak. Bukannya Nah, nggak kayak gini. kelihatan. Enggak good looking. Enggak terlalu kelihatan. Jadi lumayan lah. Udah mau satu pertanyaan. Nah, kan ada tuh kita mata ilmu dan sampai salah satunya tuh ilmu nyontofobi, ilmu yang bermanfaat. Nah, itu teh tadi yang antum jelaskan manfaat dan manfaat itu berbeda. Benar. Itu tuh terminologi yang sama dengan hadis itu yang tafaobi atau berbeda. Ya kan itu mah ilmu manfaat ya. Berarti Ya, itu bukan mah- ilmu yang barokah. Kalau misalnya tadi biasanya manfaatnya berkah beda, berarti ilmu yang cukup buat diri sendirinya aja. Apakah berarti. emang seperti itu atau? Kan pembelajaran itu kan salah satu hadis yang dimana orang tuh nggak akan pahalanya terputus ya. Ya, berarti tidak Ya putus kan? kalau mati. Sampai Sampai 3 tiga perkara. amalannya. Ilmu yuntafa'u bihi bermanfaat. Ya, sedekah jariah dengan sorry. Anak soleh. Ya, buah. Nah, itu ada alasan. Waladun solehun yad'ulah. Ya. Nah, itu ilmu manfaat itu, ilmu yang bermanfaat itu sama. Apakah Oh, berbeda dengan definisinya terminologi? teh, iya. Yang Yang tadi barusan. dijelaskan? Soalnya kalau misalnya sama, kayaknya ya udah bermanfaat bagi diri saya sendiri Ya. aja gitu kan, nggak usah kayak yang lain. Karena nggak tahu sih belum baca hadisnya sih. Maksudnya syarah hadis Salah secara- hadisnya ya, ya, itu sama tekstual ada. aja ya. tentang apa Maksudnya ke arahnya apa, gitu. arahnya Tapi ke kalau arahnya. misalnya secara masih takut juga sebenarnya. Oh ya, mencari itu lumayan ya. Sih. Oh ya, nanti lah itu PR nanti. Ya PR lah itu. Editor, Tiba-tiba editor anjing. PR. Kasih sarannya nih, sarannya di sini. Ya udah, sarah di bawah ya. Next apa? Yang Next ngomongin tadi episode. ngomongin yang tentang Ilmu. bukan ilmu kita, tentang kehidupan lah ya. Nanti Berat kehidupan gitu. itu. Ya, Ngawal cerita Pak. sebenarnya kehidupan manusia di muka bumi ini setidaknya terbagi 4 fase. Fase. Apa itu? Bayi, Para bayi, ulama. anak-anak. Bukan dari segi bayinya. Fase manusia hidup itu pasti Mentalnya. semuanya mengalami 4 fase. Yang pertama dari segi keadaannya. Keadaannya. Keadaan. Ada 4 fase. Hmm. Yang pertama yaitu ada dia di fase senang. Oke. Yang kedua dia ada di fase tenang. Hmm. Yang ketiga dia ada di fase senang dan tenang. Hmm. Yang keempat dia di fase tidak senang dan tidak tenang. Kalau senang kan tidak tenang. Nah, kita jelasin ya. Ada fase Oh, iya, banyak variabelnya nih. ada fase 4 jadi 4. Ada fase senang, Senang, senang dan senang dan tidak senang dan tidak tenang. Oh, Empat. tidak senang, tidak tenang. Ya, Senang tidak tenang. Oh nanti ya, bakal itu dulu. senang tidak tenang maksud nanti Nanti saya ya, jelasin. iya, Saya jelasin. Berapa? Tahan dulu. Kan ada yang Tidak ada yang Lima mana? 6 Ya, bisa jadi 6 tapi Tidak saya jelasin. Oh iya. Yang pertama itu fase senang. Nah, fase senang itu kalau kata orang Sundanya bro di juru, bro di pantok, ngalayah di tengah imah. Oh lagu dong. Aduh. Iya. Apa coba liriknya? Aduh. Kemudian Enggak tahu saya. Ya di tengah. Tengah imah. Nah, itu Oh, lagunya. itu lagu Artinya dia senang itu secara materi. Jadi Senang secara materi. secara materi dalam artian kata orang lain tapi wah
kayaknya orang itu senang ya, Hmm. hartanya banyak. Hmm. Tapi belum tentu tenang. Karena hanya senang doang, tapi dia masih aduh, ini gak tenang ya Allah. Ketika sholat itu Allahu Akbar, kepikiran kebuka aja nih. Parah. Iya. Penistaan agama ini. Jadi Penistaan maksudnya agama ini. maksudnya dalam artian Mulai episode 1 kita udah somasi aja. bukan masalah somasi, Gak boleh, Bang. bukan masalah somasi. Istighfar dulu. Astagfirullah. Astagfirullah. Sadar. Maksudnya ini dalam artian sebagai analogi ya. Ketika orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, yang ada bukan Allahu Akbar mengagungkan Allah, tapi Allahu Akbar dalam artian pikirannya terbuka Kemana-mana. masalah duniawi. Maksudnya gitu analogi. Jadi, bukan menistakan agama, Iya, iya, tapi iya. maksudnya ke sana. Jadi ketika orang yang baru fase senang itu, sholat itu tidak khusyuk memikirkan masalah dunia, jadi seakan-akan bukan Allahu Akbar bukan Allah, tapi Allahu Akbar, pikirannya kebuka, mikirin, aduh ini di rumah belum dikunci. Berarti Padahal- soalnya nggak khusyuk lah ya. Iya, padahal di rumah misalkan ada HP iPhone 17 Pro Max. Ketika sholat itu jadi gak khusyuk, itu baru fase senang, Takut hilang. takut hilang. Yang kedua, masuk fase tenang. Fase tenang itu rumahnya seadanya, tapi hatinya tenang, gak bakalan takut kenapa-napa. Sholat juga khusyuk, di masjid gak gampang pulang. Kemudian ya, dalam artian dia merasa cukup terhadap pemberian Allah. Kemudian ketika dia sedang tidur tidak gelisah memikirkan, aduh ada maling gak ya ke rumah saya? Gak mungkin, karena maling apa? Gak ada yang dipaling gitu kan. Nah itu fase tenang. Fase senang tadi itu ukurannya kata orang lain, padahal diri kita sendiri yang merasakan gak senang, gak tenang. Dalam artian gini, kullu tenangin senangun